welcome back to IC Podcast episode kedua. Kali ini dengan aku El Baraka yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol masalah isu ekonomi yang sedang diperbincangkan. Nah, kalau episode pertama kemarin kita udah ngebahas soal tarif Trump dan dampaknya terhadap ISSG dan rupiah. Nah, topik kali ini tuh nggak kalah menarik nih guys. Karena yang sebelumnya kita udah ngebahas masalah di luar, sekarang kita mau bahas ekonomi di Indonesia sendiri. Belakangan ini kan finansial lagi heboh banget nih masalah pergantian Menteri Keuangan, Pak Purbaya yang menggantikan Bu Sri Mulyani. Nah, orang-orang pada bilang tuh kalau Pak Purbaya ini lebih koboi ya, atau ceplas-ceplos atau belak-belakan soal kebijakan fiskalnya. Nah, ini akhirnya muncul pertanyaan besar. Gaya ini tuh justru bikin ekonomi makin melesat atau malah makin was-was. Pastinya aku di sini nggak sendirian dong guys. Aku ditemenin sama orang-orang keren juga, bintang tamu yang luar biasa banget. Langsung aja ya kita sapa buat Kak Salan dan Kak Faki. Oke, halo Kak. Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih Kak? Boleh kenalan dulu? Oke, perkenalkan nama aku Sahlan Afika Putra, biasa dipanggil Sahlan aja. Untuk kabar sendiri alhamdulillah hari ini cukup baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau aku semuanya perkenalkan namanya aku Abdullah Faki, biasa dipanggil Faki. Untuk kabarnya baik gak ya? Gimana ya? Insya Allah baik. Insya Porto, Allah. baik gak Porto? Aduh, Baik. Porto, baik alhamdulillah. Amin dah. Nah, oke nih Kak, langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Nah, seperti yang udah dibicarain di berbagai media kan, pengangkatan Pak Purbaya buat gantiin Bu Sri Mulyani ini kan langsung bikin pasar ramai banget nih. Malah ada yang bilang kalau itu jadi topik paling panas dalam politik ekonomi di beberapa tahun terakhir. Nah, sebenarnya tuh apa sih Kak yang bikin perubahan ini tuh bisa segitu hebatnya? Terus juga kenapa sih pasar modal itu bisa langsung bereaksi negatif? Bisa dijawab Pak? Oke, aku ini. Oke, sebelumnya seperti yang kita tahu ya, Bu Sri Mulyani kan bisa dibilang udah jadi sebagai simbol dari kestabilan fiskal moneter ya bagi Indonesia itu sendiri. Karena kan beliau juga sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 14 tahun. Tentunya dari segi investor mereka sudah melihat dong bagaimana kinerja dari Bu Sri Mulyani itu sendiri. Nah, tiba-tiba aja nih, kok negara Indonesia ini tiba-tiba beliau menggantikan menteri yang sudah begitu lama berperan sebagai jabatannya, terus digantikan dengan seseorang yang bisa dibilang belum pernah memegang jabatan sebagai seorang menteri sedikit pun. Ya udah, atas hal ini tentu dari segi investor bakal bisa dibilang panik ataupun mereka khawatir dong akan kedepannya bagaimana nasib dari ekonomi Indonesia itu sendiri. Jadi ya bisa dibilang paniknya itu normal lah ya, bisa di acceptable gitu. Jadi mungkin karena orang-orang masih asing ya sama Pak Purbaya ya, makanya perubahan itu bikin heboh banyak orang. Nah, yang kita tahu kan Pak Purbaya ini dikenal lebih tegas ya atau belak-belakan. Nah, gaya koboi Pak Purbaya ini tuh malah bikin komunikasi pemerintah pasar tuh lebih transparan atau malah mempertinggi ketidakstabilan yang sering to the point. Ini aku berarti ya? Ya. Gini nih, kalau misalkan gaya Pak Purbaya ini menurutku unik ya. Karena coba kita lihat gaya komunikasi dari pemerintah yang lainnya tuh nggak ada gitu yang sering Pak Purbaya. Nah, jadi aku di sini bisa menafsirkan jadi pedang bermata dua lah. Di satu sisi dia itu bagus. Bagus karena apa? Karena dia itu to the point, transparan, dan juga bahkan memberikan data gitu. Yang dimana ya kita tahu lah kebanyakan mungkin pemangku jabatan itu jawabannya normatif dan juga cari aman lah ya bahasanya. Nah, Purbaya ini berani gitu belak-belakan. Nah, itu kan pasti menjadi hal yang membuat masyarakat itu merasa wah, sekarang ada nih menteri transparan, ada nih pemerintah yang berani membuka data dan belak-belakan. Karena itu emang jarang gitu ditemui. Jadi sisi baiknya itu, sisi positifnya gitu. Jadi kayak ada orang-orang merasa bahwa akan ada perubahan yang baik gitu untuk Indonesia. Tapi ada juga sisi buruknya. Sisi buruknya itu bisa jadi salah tafsir. Karena gaya yang belak-belakan ini bisa menjadikan tadi aku bilang pisau bermata dua. Mungkin maksud kita itu memberitahu itu data ini baik dan sebagainya. Tapi mungkin ada aja gitu pihak yang menganggap ini malah sentimen buruk sehingga ya bisa ditangkap buruk juga. Dan kan sekarang kan media kan bebas ya, maksudnya lebih cepat gitu speednya ke orang-orang. Jadi ya mungkin salah paham ini malah bisa nyebar gitu ke orang lain sehingga ya tadi kalau misalkan bagus ya bagus, tapi ya tetap perlu difilter juga, perlu jangan sampai ada lah kata-kata yang multitafsir sehingga ya emang bisa benar-benar meyakinkan masyarakat. Gitu sih jawabannya ya. I see Kak. Berarti ini tuh bisa jadi pedang bermata dua ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Nah,
sekarang kalau kita tarik nih ke arah ekspektasi inventor, ini kan juga jadi menarik banget nih. Karena di mata pasar kan perubahan figur di posisi pemerintahan ini nggak cuma soal siapa orangnya kan, terus juga soal arah kebijakan yang ikut berubah-berubah juga. Nah, kalau memang kebijakan ke depan ini lebih ekspansif, dampaknya ke obligasi dan nilai tukar rupiah juga bisa signifikan kan Kak? Nah, apakah pasar bakal melihat ini tuh sebagai langkah yang berani atau malah jadi sinyal risiko yang makin besar? Oke, ini aku ya berarti ya. Gini nih, hal yang perlu diperhatikan, penunjukan Purbaya itu kan langsung ya legitimasi dari Pak Presiden Pak Prabowo. Yang dimana Pak Prabowo itu benar-benar menjunjung tinggi untuk pertumbuhan ekonomi yang benar-benar masif. Nah, menurutku dengan adanya pergerakan ekonomi ataupun perekonomian yang ekspansif itu ya wajar saja gitu, karena ya memang itulah tujuan dari Pak Prabowo menunjuk Pak Purbaya. Dan gerakan ekspansif ini ya pasti jelas dari obligasi menurun, ya terbukti juga ya suku bunga di bulan Agustus sama bulan September yang dimana itu waktu pengangkatan Pak Purbaya itu turun 2 kali ya. Betul. Nah itu kan berarti salah satu hal yang emang ditargetkan, karena kalau misalkan suku bunga turun otomatis kan uang-uang yang mungkin mengendap diam aja di obligasi, di reksadana dan sebagainya itu otomatis bakal split lah keluar dan lain sebagainya, sehingga ya perekonomian itu bisa lebih bagus. Tapi ya perlu diperhatikan juga ekspansif ini ya memang harus disertai dengan gerakan-gerakan pemerintah yang mendukung gitu. Ya mungkin kan sempat belum disinggung ya, yang kemarin itu Pak Purbaya 200 triliun ke Bank Himbara dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh untuk menggerakkan ekonomi yang lebih ekspansif. Berarti emang Pak Purbaya ini sebenarnya adalah orang yang dicari-cari sama Pak Prabowo juga ya? Betul. Oke. Nah, kalau untuk reaksi pasar sendiri, itu sebenarnya wajar apa enggak sih? Atau pasarnya cuma kaget aja, terus nanti bakal nyesuaiin aja lihat ke kebijakan Pak Purbaya selanjutnya? Oke, kalau menurut saya pribadi ini suatu merupakan reaksi yang amat sangat wajar. Kenapa? Karena bisa kita lihat kalau pasar kita itu bisa dibilang cukup sensitif lah sama berita-berita ataupun sentimen-sentimen baik itu geopolitik maupun isu-isu nasional dan global lainnya. Bisa kita lihat itu contohnya pas kemarin tuh pas tarif Trump dan juga dari Cina yang sempat mengguncang baik itu pasar US sekaligus Indonesia juga kena kan kemarin yang sempat dibahas di C Podcast sebelumnya. Terus juga ketika kemarin pemilu, ketika ada presiden baru itu juga pasar juga ikut terkena, terus juga dari periode-periode sebelumnya. Pokoknya bisa dibilang ya pasar kita ini akan sensitif sekali dengan isu-isu yang ada. Jadi dengan reaksi yang akan turun atau ketika ada yang koreksi yang cukup tajam, ketika ada perubahan menteri ataupun isu-isu politik lainnya, itu amat sangat wajar. Sifatnya akan bisa dibilang jangka pendek, bukan yang berkepanjangan sampai seterusnya. Terus juga ini tuh bisa dibilang sebagai masa dari price discovery suatu harga lah, bisa dibilang kayak fase adaptasi dari suatu pasar akan kondisi yang ada. Jadi bisa dibilang kalian nggak usah panik banget dengan situasi yang terjadi. Nanti kita lihat aja bagaimana kedepannya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pak Purbaya itu sendiri. Yang bisa kita lihat dari IHSG yang beberapa kali ini cukup sustain di atas 8.000 yang dimana itu udah membuktikan dari kualitas dari Pak Purbaya itu sendiri tentunya. Berarti emang seperti ini tuh masih normal ya di pasar. Oke. Nah, kita kembali lagi ke masalah yang Cowboy tadi nih. Nah, gayanya Pak Purbaya ini sebenarnya bisa berdampak ke ekspektasi kebijakan fiskal nggak sih, Kak? Apakah malah bikin pasar lebih transparan atau malah bikin pelaku ekonomi ini malah was-was karena kebijakannya bisa berubah tiba-tiba? Nah, ini menarik banget ya. Ini kan berarti cakupannya ke fiskal ya, di mana pemerintah mengelola dana lah, mengelola anggaran dan sebagainya. Justru gaya Pak Purbaya yang belak-belakan itu malah membuka mata kita gitu, bahwa banyak sekali anggaran yang belum terserap dengan baik. Ya kan dari kemarin kan banyak ya pemerintah ya, dari Pak Purbaya nyenggol tiap gubernur, tiap daerah dan sebagainya. Yang dimana dana-dana yang digelontorkan ke daerah itu belum terserap dengan baik. Padahal sudah kuartal terakhir gitu kan, masih sisa banyak. Ya, jadi menurutku malah ekspektasi fiskal akan lebih sehat gitu, lebih transparan karena gaya Pak Purbaya tadi yang untuk plastik close yang belak-belakan, sehingga ya setiap lini untuk menggerakkan fiskal itu beneran bekerja secara optimal dari transparansi itu. Jadi kan bukan hanya pemerintah doang yang memantau, tapi masyarakat juga bisa memantau gitu karena gaya Pak Purbaya yang belak-belakan. Jadi ya menurutku pasti ekspektasi fiskal bakal lebih bagus. Tapi ya tetap perlu diperhatikan. Ini kan kita masih sebentar ya masa jabatannya Pak Purbaya ya, belum sampai 4 bulan lah ya.
Nah itu perlu kita kritis juga lah. Kita tetap perlu kritis untuk melihat secara jangka panjang apakah tetap konsisten gitu, tetap transparan dan sebagainya gitu. Oh, seperti itu ya Kak ya. Terus tadi juga Kakak kan udah menyambung yang penempatan dana 200 triliun ke Himbara itu ya. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya tuh tujuan utama dari kebijakan dari Pak Purbaya itu tuh apa sih? Oke, seperti yang kita tahu, kan kita sempat sering dengar tuh namanya Indonesia Emas 2045. Sering banget kan dengar istilah-istilah tersebut kan, ya kan? Jadi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu tentunya kan perlu namanya salah satu dari faktor pertumbuhan ekonomi. Kita juga mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang lihat kalau kita tuh punya target bakal menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar keempat di dunia di 2045 nanti. Yang bisa dibilang kita tuh cuma di bawahnya Cina, Amerika sama India kalau nggak salah. Itu buat mencapai situ kan tentunya pertumbuhan ekonomi kita kalau nggak salah ya itu sekitar perlu di atas 6% lah, di atas 6% apa di atas 7% seperti itu. Nah, itu kan ya bisa dibilang ya mungkin masih 20 tahunan lagi, tapi kan itu bukanlah waktu yang cukup lama untuk direalisasikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Makanya dari sini Prabowo tuh pengen supaya target tersebut itu tercapai dengan segera merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang bisa dibilang lagi jor-joran lah, yang dimulai dengan tahun ini menggantikan dari Menteri Keuangan yang sebelumnya dengan Pak Purbaya yang sekarang. Nah, dari Pak Purbaya ini beliau tahu nih, dia notice kalau ternyata dari kas negara ini dari 450 triliun, ternyata nganggur dan tidak digunakan di apa-apa. Sehingga beliau berinisiatif untuk menyalurkan 200 triliun dana tersebut ke bank-bank himbara yang dimana dari 200 triliun ini tuh nanti gunanya untuk mendorong perekonomian Indonesia sekaligus meningkatkan peredaran uang yang berada. Dan mungkin kalian juga tidak usah khawatir, Pak Purbaya juga pasti udah menghitung dong apakah ini akan memberikan dampak inflasi yang signifikan pada Indonesia atau enggak. Dan dari beliau sudah memberikan statement kalau hal tersebut bukanlah suatu masalah yang akan menyebabkan inflasi yang signifikan. Nah, jadi ya itu tadi poin intinya 200 triliun ini tuh digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau nggak salah targetnya tahun ini tuh beliau pengen tercapai di 5,6%. Untuk tahun kedepannya di sekitar 6% lebih lah, seperti itu. Jadi dengan 200 triliun ini harapannya tahun ini pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai di 5,6% itu tadi. Oke. Berarti emang tujuan utama ini semuanya baik-baik semua ya kalau dari Betul. Pak Purbaya. Oke. Nah, kalau dari sisi pemerintah nih Kak, ini kan katanya untuk menjaga likuiditas dan mendorong kredit. Tapi kalau dari sisi investornya sendiri nih, dampak langsungnya ke pasar dan sektor perbankan tuh apa Kak? Oh gini ya, mungkin sebagai investor kalau kita lihat mungkin kan bank menjadi salah satu potensi investasi yang mungkin seksi lah ya, karena ada 200 triliun itu. Jadi ya memang benar gitu apa adanya. Karena ketika ada informasi bahwa ada 200 triliun itu, kita lihat saham perbankan mulai naik. Ya, mulai rally. Bahkan kita tahu ya beberapa bulan terakhir itu teman-teman kalau teman-teman tahu asing itu banyak banget yang keluar dan keluar itu dari saham perbankan. Nah ketika ada kebijakan ini, nah mulai kembali lagi tuh asingnya. Mulai recovery. Ya mulai kembali lagi. Jadi ya menurutku sebagai investor ketika kebijakan 200 triliun ini benar-benar masuk ke masuk ke bank dan juga dia benar-benar terrealisasi dengan baik, justru itu merupakan hal yang positif gitu. Pasti kan loan growth dari itunya juga bakal naik, terus NIM-nya juga pasti akan sehat dan bakal berdampak juga gitu ke laporan keuangannya. Dan juga gini, kalau misalkan perbankan kan yang menjadi ini ya bukan pusatnya sih, punya bobot yang besar lah di IHSG, yang menjadi topangan lah IHSG. Nah kalau perbankan naik, otomatis yang lainnya juga pasti akan ikut naik gitu. Karena ya tadi, kalau misalkan yang besarnya sudah ikut naik, otomatis yang bawahnya yang kecil-kecilnya juga akan ikut mengikuti gitu. Ya terbukti juga gitu kan dari sekarang yang seperti Salan bilang, IHSG itu terbukti di 8.000 terus ya, di atas 8.000 terus. Dan bahkan hari ini pun mencetak all time high baru lagi gitu kan. Jadi ya sudah terbukti ya kalau misalkan memang terrealisasi dengan baik ya pasti hasilnya pun akan baik. Tapi ya tetap ya kita perlu menyisakan ruang kritis kita, jangan terlalu terbawa ya, tetap harus objektif juga melihat keberjalanan berikutnya. Ya tadi juga tambahan ya, karena ini juga pertumbuhan ekonomi kuartal 3 udah keluar ya, itu di atas 5 juga gitu. Jadi ya emang cukup itulah sesuai dengan prediksi dan apa yang dicita-citakan oleh Pak Purbaya dan Pak Prabowo. Oh, seperti itu.
Jadi walaupun gaya Pak Purba ini bisa termasuk koboi ya, tapi tetap memberikan dampak positif juga ya ke Indonesia. Nah, kalau sekarang nih, nah investor ini kan masih banyak yang debat nih. Menurut kakak, ini tuh sebenarnya reaksi pasarnya berlebihan atau malah wajar kalau dalam kondisi global yang saat ini? Ya mungkin tadi sudah sempat saya singgung beberapa kali di sebelumnya. Apakah ini wajar atau enggak? Ini wajar banget karena ya seperti tadi kita tuh sempat beberapa kali ngalamin gejolak pasar akibat sentimen-sentimen yang ada, baik itu secara global maupun nasional. Ya bisa dibilang ini tuh cuma short term effect aja lah. Untuk jangka panjang berikutnya, yaitu akan menyesuaikan dari bagaimana performa dari perubahan yang telah diciptakan seperti itu. Gitu. Jadi pasar ini masih menyesuaikan lah ya, tinggal nunggu Betul. waktunya aja. Oke. Sekarang kita beralih ke isu fiskal nih yang lagi banyak dibahas soal klaim pemerintah yang defisitnya masih aman. Bahkan dengan target yang bisa mencapai 8% terhadap PDB, target ini realistis nggak sih Kak? Kalau kita lihat dari sisi penerimaan dan belanja negara saat ini. Menurutku ya realistis aja gitu, karena ya tadi pertumbuhan ekonomi jelas kan kita harus beneran jor-joran gitu buat melakukan investasi, entah itu di sektor real, entah itu di infrastruktur, digitalisasi ataupun energi hijau. Dan dimana hal-hal ini tuh perlu kita gaungkan supaya kedepannya ekonomi kita tuh beneran bertumbuh secara konsisten gitu. Nah, defisit 8% ini tapi tetap perlu kita, itu deh yang tadi aku bilang ya, 8% ini ya bisa jadi ya tetap, tapi tetap kita harus kritis dalam artian 8% defisit ini apakah digunakannya untuk hal-hal yang produktif ya. Kalau untuk belanja biasa, untuk gaji, untuk operasional yang biasa-biasa aja ataupun hal-hal yang kurang produktif ya menurutku ya nggak bagus gitu. Tapi kalau misalkan untuk pertumbuhan, untuk infrastruktur, untuk menggerakkan ekonomi ya menurutku itu malah bagus gitu. Itu sih. Oh, jadi tergantung ya, itu penggunaannya tuh di mana. Oke. Penggunaannya, betul. Terus dalam kondisi ekonomi yang sekarang nih, kan ada sektor yang diuntungkan, terus juga ada yang lebih rentan. Kalau menurut kakak, apa sih sektor yang lagi diuntungkan sama yang lebih rentan dalam kondisi yang sekarang? Nah, pas banget nih. Tadi kan sempat disinggung beberapa kali kan terkait 200 triliun tersebut kan. Tadi juga sempat disinggung juga oleh Faki terkait pertumbuhan, terkait ekspansi, proyek, infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi kan tadi fokus utama dari 200 triliun ini tuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya dengan menyalurkan 200 triliun ini tuh untuk sekiranya sektor-sektor atau industri yang memang fokusnya di manufaktur, di proyek dan juga infrastruktur. Jadi impact langsung dari kebijakan yang 200 triliun tadi itu bakal berpengaruh terhadap industri real ataupun sektor real. Bisa dibilang kalau kita klasifikasikan sektor-sektor yang diuntungkan itu nanti tentunya pertama akan dari perbankan itu sendiri, karena kan dari 200 triliun tadi itu akan disalurkan melalui bank. Nanti dari bank-bank juga bisa dibilang mereka akan punya amunisi yang lebih untuk mereka gunakan, untuk mereka putar juga nantinya, yang akan berakibat pada pendapatan mereka yang akan meningkat juga tentunya. Kemudian dari bank nanti mereka akan menyalurkan, itu bisa kena ke industri properti, bisa juga ke industri infrastruktur, industri manufaktur dan lain sebagainya, yang juga didukung tadi dari suku bunga yang terus menurun. Itu kan tentunya akan memberikan akses yang lebih mudah bagi industri-industri proyek dan juga manufaktur tadi untuk melakukan pendanaan untuk ekspansi dan juga kegiatan produktivitas mereka. Kemudian untuk sektor yang kurang diuntungkan, karena tadi sektor yang diuntungkan adalah lebih ke sektor real, maka sektor defensif di sini mungkin agak kurang menarik. Contohnya itu seperti sektor consumer goods dan juga sektor pharmaceutical atau sektor farmasi. Karena sektor consumer goods ini kan atau kebutuhan pokok, orang-orang kan pasti tentunya akan terus membeli produk-produk tersebut baik dalam kondisi ekonomi yang buruk maupun ketika kondisi ekonomi sedang lagi baik-baiknya. Jadi kan mereka tidak akan begitu berpengaruh. Cuman kalau dengan kondisi ekonomi yang sedang baik seperti ini, tentunya kita akan lebih merilik ke industri-industri real seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Seperti itu. Oke Kak, jadi itu tergantung sektornya juga ya, naik turunnya tadi itu ya. Lah berarti kalau yang udah seperti yang dijelasin sebelumnya kan, kalau reaksi pasar yang heboh ini kan emang wajar ya. Nah, tapi apakah ini tuh sebenarnya tanda bahaya atau justru peluang lagi buat para investor? Justru gini ya, apalagi pas kemarin pergantian Pak Purbaya itu kan direspon negatif banget. Wah, iya. Dari Diremehkan. pasar ya. Nah, justru seorang investor yang baik itu ketika seluruh masyarakat itu panik-panik, nah mereka mencari peluang gitu di situ. Betul. Maksudnya ketika orang-orang lagi berisik ya dia ya mencari kesempatan lah
mencari peluang. Karena ya memang kalau kita pernah dengar seluruh krisis 2019 Covid, 2008 atau lain sebagainya, itu tuh banyak menghasilkan orang kaya baru. Nah, iya itu Ya, dia momen. banyak menghasilkan orang kaya baru karena apa? Karena yang memanfaatkan momentum itu. Jadi ya justru kalau misalkan kita orangnya ya mungkin cerdas dan juga bisa melihat peluang, itu malah menjadi hal yang terbaik gitu, mengambil momen-momen ketika orang lain panik, tapi kita mengambil kesempatan di situ. Jadi ya menurutku untuk short termnya kan udah terbukti ya tadi ya, udah baik, tapi kita nggak tahu untuk long termnya. Cuma sejauh ini ketika sentimen kebaikan masih terus ada ya kita masih tetap positif gitu, walaupun kita tetap harus disiplin juga kalau sebagai investor dan sebagainya. Gitu sih. Ini kan apa, orang nih banyak yang langsung jual asetnya nih ya, karena kan ya biar takut gak rugi ya. Iya. Tapi kalau menurut kakak nih sebenarnya ya mending dijual, ditahan atau malah beli? Oke, tadi kan sempat juga saya katakan sebelumnya kalau efeknya ini bakal lebih ke short term ya. Untuk long termnya bakal tergantung dari bagaimana kebijakan-kebijakan setelahnya kan. Tadi juga sempat disinggung juga kalau kita tuh harus pintar-pintarnya dalam mencari momentum nih. Nah, kebetulan banget nih karena bisa dibilang harga saham ketika ada pergantian menteri tersebut ialah ketika fase lagi diskon-diskonnya. Kita kan juga perlu lihat atau perlu analisis, namanya dalam investasi itu perlu adanya fundamental, ada teknikal, dan juga kita perlu juga ngelihat bagaimana sih arus uang yang masuk ke saham-saham tersebut. Yang bisa kita tahu bahwa saham-saham yang kemarin mengalami penurunan kan nggak cuma saham-saham yang fundamentalnya jelek, tapi dari LQ45 dan juga saham-saham lainnya yang fundamental memang solid, mereka masih memiliki prospek yang bisa dibilang cukup bagus, namun harganya sedang mengalami diskon besar-besaran yang cuma karena dari sentimen saja. Itu bisa kita jadikan sebagai momentum untuk entry nih ketika saat koreksi tersebut. Namun kita juga perlu perhatikan bahwa meskipun kita melakukan entry ataupun membeli saham ketika fase koreksi tersebut, kita juga perlu yang namanya menetapkan trading strategi atau trading plan kita. Jadi semisal kalau sahamnya lanjut turun gimana nih? Ya udah, nah kita pasang stop loss kita sesuai batas risiko kita tuh di berapa persen. Nanti kita juga bakal netapin yang namanya target profit kita di berapa. Mungkin kecuali kalau target kalian tuh untuk investasi ya kalian tinggal beli aja secara DCA ataupun secara tahunan kalian terus beli sahamnya tanpa perlu mempedulikan sentimen-sentimen yang ada. Jadi tergantung sih. Kalau untuk investasi ya kalian nggak begitu melihat dengan sentimen yang ada. Tapi kalau kalian untuk memanfaatkan momentum, ini bisa banget dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi mungkin pas lagi murah-murahnya ini ya mungkin para pembeli saham ini disaranin buat beli dulu ya. Iya. Tapi juga jangan lupa sama strateginya nanti. Betul. Oke. Dan juga disiplin lah. Nah, ya itu loh yang penting, paling Karena penting. orang-orang merasa ya untung dikit ambil, tapi rugi banyak, naik lagi. Nah, Ya, itu. gitu. Jangan sampai terbawa emosi. Ya, jangan. Harus tetap rasional. Siap. Wah, emang penjelasan dari kedua bintang tamu kita ini sangat insightful sekali ya guys ya. Cuman masalah ini waktunya udah mau habis nih teman-teman. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita nih, ada kata-kata nggak dari Kak Salan atau Kak Fakih nih buat para investor-investor? Kata-kata dulu. Aduh, Tarik. nih, belum nyiapin ini kata-kata kami. Oke, kalau dari aku pribadi sih bagi kalian sobat investor, bagi yang sudah berpengalaman maupun belum, semisal kalian memiliki keinginan untuk berinvestasi, itu kalian jangan takut, berinvestasilah sedini mungkin karena yang paling berharga dalam investasi itu bukan cuma teori tapi juga jadi pengalaman itu sendiri. Jadi kalian juga nggak usah takut, ini modalnya kecil kak, belum ada, mau bagaimana. Untuk investasi sendiri kan nggak perlu modal yang besar. Beberapa reksadana juga saham juga ada yang harganya di bawah 100.000, di bawah 50.000 itu juga ada. Dengan modal-modal untuk sekelas mahasiswa pun itu sudah cukup untuk melakukan investasi. Jadi intinya kalian jangan takut untuk berinvestasi dan berinvestasilah sedini mungkin seperti itu. Nah itu guys ya, kayak yang diomongin sama Kak Salan, jangan takut buat investasi. Mungkin nanti setelah ini aku bakal mulai investasi kali ya. Nah, harus dong. Belajar nih dengan King Salan. Wow. Oke. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Udah paham belum nih sama materi yang kita bahas hari ini? Wah, tapi ya karena udah di penghujung acara nih ya, akhirnya Ini aku gak ada kata-kata juga ini. Perlu ini kata-kata. Loh, iya dong. kalau ada Kasih dong. boleh Perlu King, ya. Kingnya boleh. loh. Kalau ada Sikat. kata boleh deh. Ini kan kita masih muda ya. Iya. Aku punya kata-kata bagus nih. Apa Take tuh? a risk or lose a chance. Oke. Jadi karena kita masih muda, kita harus berani gitu mengambil resiko sebelum kita kehilangan
kesempatan. Ah. Asik banget ya. Kelas king. Keren banget. Oke. Ya karena udah habis juga nih Kak waktunya Kak. Jadi Ya, makasih banyak ya Kak Salan sama Kak Fakih udah mau nyempetin waktunya buat datang ke IC Podcast yang episode kali ini. Makasih juga teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Sampai jumpa di IC Podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. dah, thank you guys. Biar smart capital.